Welcome back with me, The Spice Guy. Hari ini kita akan nge-review produk asal Malaysia, yaitu kelang tradisional herbal broth dari clay pot. Nah, seperti biasa, kalau nanti kalian menemukan video ini disensor namanya maupun produknya di blur, ya berarti saya nggak suka sama produknya. Tapi kalau tidak disensor, berarti aman, saya suka sama produknya. Oke, langsung aja yuk. Nah, kita kenalan dulu ya sama produsennya. Si Claypot ini saya temukan waktu itu di Malaysia, dan dia kalau saya lihat kebanyakan itu produknya adalah bumbu dari makanan Chinese. Ya, kita tahu ya, kalau di Malaysia itu kan multi ras ya, ada Chinese, Arabic, India, dan Melayunya itu sendiri gitu. Nah, kebetulan si Claypot ini dia kebanyakan adalah Chinese food. Buat yang belum tahu, kalau Kelang itu sendiri adalah ibu kota Malaysia sebelum Kuala Lumpur saat ini. Jadi kayaknya mungkin sejarahnya kayaknya mereka entah terinspirasi dari situ atau mungkin dulunya itu mereka kantor di sana. Mungkin ya, saya nggak tahu. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai kemasannya. Kalau saya lihat di sini, saya suka banget sama kemasannya. Warnanya jelas, kuning, terus untuk fontnya sendiri nggak jomplang sama si backgroundnya. Lalu ada 3 bahasa di sini ya, sup herba tradisional, lalu tradisional herbal broth ya, Inggris, Melayu, dan ada bahasa Mandarin. Saya nggak tahu ini simplified atau tradisional atau apa, saya nggak ngerti, mohon maaf. Tapi yang jelas saya udah Google Translate, dan ini artinya adalah baku teh atau umumnya menggunakan potongan iga babi ya. Halal nggak? Kalau bumbunya ya halal bumbunya ya. Tapi kalau jadi makanan, kalau kalian pakai babi, khusus untuk yang muslim, ya pastinya ini jadinya haram gitu ya. Nah, menariknya adalah, kita akan bahas di sini soal regulasi ya. Kalau di Malaysia, dia bisa dapetin izin halal Malaysia. Kenapa? Ya karena kan bumbunya. Jadi terserah, mau pakai babi, mau pakai ayam, mau pakai kambing, terserah. Makanannya yang nanti menentukan itu jadi halal atau jadi haram. Jadi kalau kalian bikin bumbu kebuli, misalkan terus pakai daging babi ya jadi haram. Tapi kalau bumbu kebulinya sendiri ya halal ya. Tapi kalau di Indonesia sepertinya ini nggak akan bisa dapat logo halal dari MUI ataupun dari BPJPH apa ya kalau nggak salah singkatannya. Karena dia jelas menyantumkan baku teh seperti itu. Tapi anyway yaudah, kita nggak akan bahas soal regulasi Indonesia ataupun Malaysia. Tapi yang jelas saya secara pribadi percaya kalau ya bumbunya tuh nggak salah, bumbunya ya halal ya. Di sini tulisan juga all natural ingredients. Apakah betul? Kita lihat di belakangnya. Bahan-bahannya ada dangui, yuzu, cinnamon, QZ, white pepper, dangshan, ganchou, dan cuan siong. Mohon maaf ya kalau saya salah bacanya. Ini kenapa untuk ingredients tidak ada bahasa Malaysianya ya, atau bahasa Melayunya. Dia ada bahasa Mandarinnya sama ada bahasa Inggrisnya. Oke. Jadi kalau dilihat dari ingredients-nya, ini memang benar-benar natural atau benar-benar rempah aja, nggak ada tambahan perisa, pewarna, pengawet, dan lain-lain. So, saya suka banget sama produk ini karena dia benar-benar rempah. I like this. Oke, kita balik lagi ke depan. Ada yang perlu dinilai nggak? Nah, ini dari fotonya aja nih udah bisa kelihatan itu babi ya. Di sini ada nutrition fact atau ING, bahasa Malaysianya itu adalah maklumat pemakanan. Kalau dilihat di sini gulanya 7,7 ya, dan sodiumnya 12 mg. Jadi yes, ini harusnya memang gulanya muncul natural dari herbalnya, tidak ada campuran gula. So, good one. Expirednya di sini jelas, ada tulisannya, ada barcode juga. Dan menurut saya untuk dari sisi cooking metodenya juga udah jelas ya, jelas banget, ada fotonya malah. So, good. Untuk bahan ya, ini bahannya plastik, kita akan buka setelah ini. Kalau dilihat konsepnya dia itu kayak semacam apa ya, bag gitu ya, kain, entah kain atau apa nih bahan, nanti kita lihat. Dia rempah-rempahnya di dalam direbus. Tujuannya adalah agar ketika direbus itu nggak keruh ya. Kalau dia bubuk kan pasti akan lebih keruh ya atau warnanya kecoklatan. Tapi kalau seperti ini dia biasanya akan lebih ngambil si rasa atau flavor atau aromanya. Tapi untuk warnanya sendiri masih ketahan karena rempah-rempahnya itu utuh. Dari sisi harga, waktu saya beli ini sekitar Rp10 kalau nggak salah untuk berat 35 gram. Tapi saya tahu banget ini bahan-bahan yang dipakai itu bahan-bahan apa ya, yang memang mahal ya untuk dibeli secara
satuan. Jadi untuk harga Rp30.000 atau sekitar Rp10. Dan ini bisa untuk 1 kilo daging ya, benar. Ini bisa untuk 1 kilo daging atau untuk konsumsi 4-6 orang. Kayaknya bisa lebih deh, mungkin 8 orang kali ya. Harga 1 kilo, harga segini menurut saya worth it ya, murah dan bagus. Nah, tadi kita udah ngomongin soal rempah-rempah. Buat kalian yang penasaran, ini rempahnya apa aja? Kebetulan saya udah siapkan rempah-rempah tersebut, kita bahas sedikit ya. Karena kalau ini tea bag dibuka, kita buka aja deh ya. Oke, kita buka nih ya. Seperti apa sih dia dalamnya? Kita buka. Kita cium aromanya. Wow, rempah banget. Oke, kita buka. Nah, dia seperti ini. Kertas ya, ternyata ya. Oh, udah bubuk. Kita satu lagi. Oh, ternyata sudah bubuk. Sorry ya, saya ralat berarti ya. Dia kasar, tapi di dalam kertas seperti ini. Jadi artinya memang harusnya dia tetap masih bisa mempertahankan warnanya karena dia akan ketahan sama si cover kertasnya ini ya. Tapi karena berhubung The Spice Guy mau ngejelasin, buat kalian yang penasaran, saya kebetulan ada beberapa rempahnya ya. Nanti saya jelasin ini apa aja rempahnya. Oke, langsung saya ambil aja kalau gitu ya. Nah, ini dia, saya ada beberapa rempahnya. Ini yang pertama ada licorice ya, atau akar manis. Sesuai namanya ya, dia manis, memberikan apa ya, aroma atau rasa manis pada makanan. Umumnya sih kalau di sana itu dipakai untuk kuah, udah pasti. Lalu ada goji berry atau kizi ya. Ini goji berry, dia itu akan memberikan sedikit rasa asam dan juga rasa manis ke makanan. Ini bisa dimakan langsung dan juga berkhasiat ya. Jadi kalau saya lihat si sup ala Chinese ini memang dia mengutamakan khasiat ataupun kesehatan ya, bukan ke rasa. Rasa otomatis ya pasti kita dapatkan dari kaldu maupun dari bumbunya. Tapi utamanya itu adalah khasiatnya. Saya di sini nggak bisa ngejelasin khasiatnya satu persatu karena repot, nanti dipermasalahkan, harus ngeluarin jurnal lah segala macam. Jadi ya udah kita fokus ngomongin ke rasa bumbunya aja. Lalu kita ada dangui, ini akan memberikan sensasi hangat ya ke makanan, khususnya sup ya. Lagi again, ini adalah kayak standarnya untuk sup ala Chinese. Lalu selanjutnya ada chuanxiong. Ini juga sama, masih dipakai untuk sup ya di makanan Chinese. Dan dia itu bisa dipakai untuk kosmetik. Kalau khasiatnya sendiri di sup katanya bisa menghilangkan sakit kepala gitu. Oke, mungkin segitu aja ya beberapa rempah-rempah unik yang terdapat dalam produk ini. Dan ternyata tadinya saya mau bongkar, ternyata dia tuh sudah bubuk kasar gitu loh, nggak yang halus-halus banget sih. Oke, sip. Lanjut aja, sekarang kita mulai proses apa ya? Kita masak kali ya langsung. Oke, di sini bahan-bahannya udah siap, saya akan langsung masak. Di sini cara pertama, masukkan 2 bag penapis, jangan buka bag penapis. Maksudnya ini ya. Oke, kita masukin ya 2 ya. Kenapa jangan dirobek? Karena ya nanti ini kan bubuk ya, jadi nanti akan berantakan, terus jadi nggak enak gitu loh. Oke, kita masukkan airnya. Di sini airnya mintanya 1,5 liter. Masukin. Sambil kita nyalakan kompornya. Oke, sekarang kita menunggu airnya mendidih. Nah, biar nggak salah, saya baca lagi ya. Jadi kita harus rebus dulu airnya sampai mendidih. Lalu kita masukkan si bagnya ini sama bawang putih. Lalu kita rebus selama 30 menit. Kalau sudah, kita masukkan daging, tutup rapat, dan laraskan api kepada sederhana atau reneh selama 1,5 jam. Oke, bingung ya. Bahasa Inggrisnya lah. Add meat, cover and simmer over medium flame for 1,5 hour. Oke, nangkep. Lalu apa lagi? Di sini add soya sauce, oyster sauce, and salt to taste. Nah, ini yang saya nggak suka nih. Garam. Saya nggak tahu garamnya yang pas tuh sebenarnya yang berapa. Karena di sini salt to taste. Jadi kalau bisa mungkin ada acuan ya, saran aja ya. Misalkan kalau garam Himalaya berapa sendok teh, kalau misalkan garam laut berapa sendok teh, walaupun sebenarnya beda-beda tipis. At least setidaknya ada acuan lah, satu jenis garam kita pakainya berapa banyak. Oke, kita tunggu aja sampai mendidih. Oke, sekarang sudah mendidih, kita masukkan si bagnya ini 2 ya. Lalu bawang putih.
Oke, sekarang kita tutup selama 30 menit. Baik, sekarang udah 30 menit, saatnya kita masukkan dagingnya. Wah, aromanya ya mengingatkan saya sama licorice atau akar manis yang tadi udah kita sebutkan. Oke lah, kita masukin aja dagingnya. Cuma ngasih tahu aja ya, kalau di resepnya tuh tulisannya daging ayam, tapi di fotonya daging babi. Saya masukinnya daging sapi, ya sudah. Oke, sekarang kita tutup lagi dan di sini bilangnya selama 1,5 jam atau ya sampai empuk lah ya. Oke, kita tutup aja sekarang. Ntar kita aduk ya. Kalau untuk si soya sauce, oyster scalp dan lain-lain itu nanti katanya. Oke, kita tutup. Tunggu lagi selama 1,5 jam. Sudah 1,5 jam, sekarang kalau menurut si resepnya ini, saatnya kita memasukkan sisanya ya, garam, soya, oyster, dan lain-lain. Oke, langsung aja ya, kita buka. Terus kita masukin di sini, 1. Lalu garam. Terakhir. Oke, ini semua sisa bahan udah saya masukin, garam, soy sauce, dan lain-lain. Di sini nggak ditulis ya, berapa lama setelahnya. Jadi saya asumsikan karena ini udah panas dan itu saus, jadi harusnya udah bisa disajikan. Oke lah, langsung aja. Sebelum saya coba, seperti biasa kita akan undang The Mystery Girl. Seperti apa nanti kita tunggu reaksinya mereka. Oke, langsung aja Mystery Girl, silakan dicoba. Siapa yang mau berkomentar duluan? Silakan, Mystery Girl. Dagingnya ada rasa pahitnya ya, cuma nggak tahu nih dari rempah apa. Kayaknya sih saya kurang cocok ya sama dagingnya. Berarti nggak cocok ya, oke, sama lidah, Kurang, iya. sama lidah pribumi ya. Sama lidah pribumi kurang cocok nih. Mystery Girl? Setuju sih, ada sedikit hint pahitnya gitu. Untuk aroma ini kayak beneran sup herbal ya. Rasanya so-so lah, tapi untuk lidah orang Indonesia benar kurang cocok. Ini kalau digambar tuh ada jamur, ini kayaknya shiitake, terus ada selada gitu ya. Terus ya kalau emang untuk kesehatan sih, saya belum bisa komentar, saya harus coba dulu nih. Oke, jadi skornya berapa nih? Aduh, sorry banget kalau saya 5 deh. 5. Oke, Mystery Girl? 6. 6. Itu jadinya berapa tadi? 2. Oke, kalau gitu, thank you. Saatnya saya coba. Oke, sekarang saatnya saya coba. Apakah pendapat saya sama dengan pendapat para Mystery Girl? Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari aroma ya, kayaknya sih saya suka ya. Karena ini mengingatkan sama makanan ibu saya yang dari Mesir. Itu kalau saya lagi sakit, dia bikinin rebusan ini ya, kaldu daging atau ayam direbus dengan beberapa rempah-rempah ala Mesir, itu kayak kapulaga, cengkeh, dan lain-lain direbusnya utuh. Mungkin untuk sebagian orang itu kayak aneh rasanya, tapi kalau untuk orang yang lagi sakit, minum kaldu itu tuh bener-bener nambah apa ya, energi gitu loh, terus kayak jadi fit aja, lebih sehat. Nah, kalau ini yang versi Chinese, saya mau coba nih. Bismillahirrahmanirrahim. Surprisingly ya, saya nggak ngerasa pahit yang diklaim oleh para Mystery Girl ya. Mungkin kalau ada pun juga, I think 2% gitu, nggak yang sampai noticeable mungkin ya, karena saya udah biasa dengan versi Mesirnya ya, gitu. Terus kalau yang versi Chinese tuh dia ngasih rempah-rempah. Jujur ya, saya ngerasa kayaknya ini lebih sehat daripada versi yang Mesirnya. Karena dia nambahin rempah-rempah banyak. Kalau yang Mesir itu, atau Timur Tengah lah ya, kapulaga, cengkeh, kayu manis, mostly di kapulaga. Dan ini banyak rempah-rempah yang sebagai kesehatan itu klaimnya lebih apa ya, banyaklah jenis-jenisnya. Tapi kalau disuruh milih, I think versi Mesir menurut saya, karena saya udah terbiasa, kayak saya akan lebih pilih itu. Ini enak. Jujur ya, saya mikir di awal tuh kayak saya nggak bakal suka deh. Tapi ternyata saya suka. Lagi ya. Oke. Jujur ya, saya baru pertama kali nyobain ini. I think ya, surprisingly nggak keasinan loh ternyata.
Oke, kalau saya akan ngurangin si kecap tadi ya, soy sauce, dark, light, itu saya akan hilangkan semua. Ini kalau untuk saya makan sehari-hari ya. Dan I think ini bakal lebih cocok juga sama lidah orang Indonesia. Terus daripada tadi rempahnya 2 bag ya, mending 1 bag sih menurut saya. And ada satu hal yang belum saya jelasin atau mungkin kelewatan. Di sini kan mintanya 1 kilo, saya cuma bikin setengah kilo dengan rempah yang sama. Jadi mungkin kalau airnya ditambahin, terus dagingnya normal sesuai dengan takaran, this will be good ya. Cuman soal selera aja. Jadi saya ngerasa kalau Mystery Girl tadi nggak suka, mungkin emang selera aja ya. Tapi surprisingly saya suka. Wow, unexpected ya. So ini pasti tayang, nggak akan di-blur. Saya suka ternyata surprisingly. Wow, nilainya berapa nih ya? Kita hitung dulu ya ratingnya ya. Oke, dan skornya adalah 8/10. Wow, congrats buat Claypot. Surprisingly, saya suka banget sama produk kalian. As produk, I think good banget. Nggak ada campuran yang filler-filler nggak jelas gitu. Ini bener-bener rempah, berhasiat. Soal rasa, ya itu soal selera aja ya. Saya suka banget. Jempol buat Claypot. Apa nih? Sup herba tradisional. Kelang. Wow, congrats. 8/10. Oke, menurut saya produk ini udah oke banget. Saya suka. Sekali lagi congrats buat Claypot. Dan ini pakai sapi aja enak. Kayaknya kalau beneran pakai babi bakal lebih enak lagi rasanya. Kayaknya nggak perlu ada yang dirubah deh. Claypot pertahanin aja produknya, konsistensinya, kualitasnya pertahanin. Dan buat kalian yang mau coba, di Singapura ada, di Malaysia ada, bisa ke supermarket atau Just Tip, atau buka marketplace internasional, mungkin seperti Amazon atau Shopee internasional. Saya nggak tahu ada atau nggak di Amazon, tapi kalau di Shopee harusnya ada sih. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kalian ada yang mau di-review bumbu yang lain, silakan masukin kolom komentar. Terus untuk Claypot, kalau mau ngirimin sampel produk yang lain, boleh. Saya senang banget untuk nyoba produk kalian. Oke, mungkin sampai segitu aja. Jangan lupa klik like, komen, share, tombol lonceng, pokoknya semua yang positif. Sampai ketemu di episode review selanjutnya. Thank you.